Sejumlah milisi di beberapa negara Timur Tengah sekutu Iran sedang bersiap menyerang Israel untuk membalas kematian Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Kelompok bersenjata ini dikenal dengan sebutan poros perlawanan yang diyakini kerap mendapatkan sokongan senjata hingga dana dari Iran. Pertama adalah kelompok milisi di Lebanon, Hizbullah, yang juga merupakan anggota poros perlawanan yang paling kuat. Belakangan tensi saling serang antara Israel dengan Hizbullah meninggi. Terakhir, Selasa lalu Israel menyerang Beirut sehingga menewaskan komandan militer Hizbullah, Fuad Shukr. Selanjutnya ada kelompok milisi di Yaman, Houthi. Sejak agresi Israel ke Gaza, Houthi telah melancarkan serangan intens terhadap Israel dan mereka yang dianggap berafiliasi dengan Israel. Terhadap pembunuhan Ismail Haniyeh, pemimpin milisi Houthi Abdul Malik al-Houthi menuduh Israel sengaja meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Selain Hizbullah dan Houthi, masih ada milisi Hamas, kelompok jihad Islam Palestina, dan kelompok perlawanan Islam Irak yang menjadi anggota poros perlawanan. من تلك الجرائم فيما يتعلق بالمحور محور القدسي والجهادي والمقاومة فالموقف واضح لا بد من الرد عسكريا على تلك الجرائم التي هي خطيرة ووقحة وتصعيد كبير من جانب العدو الإسرائيلي. Dan pemirsa, kita akan membahasnya dengan pakar Timur Tengah Yon Mahmudi. Selamat malam Pak Yon. Selamat malam, ya. Pak Yon, Anda yakin tidak bahwa Iran ini akan menyerang, akan membalas Israel secara habis-habisan, Pak Yon? Ya, kalau kita melihat kejadian yang terakhir ya, terutama pasca terbunuhnya Ismail Haniyeh, tentu akan ada balasan yang dilakukan oleh Iran. Tapi bagaimana kemudian bentuk balasan, maka itu yang harus kita lihat. Yang pertama, tentu balasan itu akan dilakukan melalui milisi-milisi yang tergabung di dalam proksi perlawanan yang berada di Lebanon, kemudian juga di Yaman, termasuk di Irak dan di Suriah. Karena perkembangan terakhir saya kira poros perlawanan itu kan semakin kuat ya, dengan relatif ya negara-negara yang ada di sekitar Israel itu terafiliasi dengan Iran ya. Kita lihat Suriah yang dulu oleh Amerika dan beberapa negara sekutu kan akan menjadi wilayah ya yang bisa dihancurkan, tetapi nampaknya atas dukungan Iran dan Rusia, Suriah kemudian tetap bertahan dan itu menjadi bagian aliansi Iran, sehingga kita bisa melihat ada Lebanon, ada Suriah, ada Irak dan Yaman itu kan sebagai poros perlawanan yang hampir mengelilingi Israel. Maka hal yang memungkinkan dilakukan Iran adalah semakin memperkuat eskalasi serangan-serangan melalui milisi-milisi yang ada di wilayah itu. Yang kedua adalah apakah kemudian Iran ya dengan ucapan dari Ayatullah Khomeini yang akan melakukan balasan ya secara keras, dan itu akan berbeda dengan balasan April yang pada waktu jenderalnya terbunuh oleh Israel, nampaknya yang sekarang diasumsikan akan lebih dampaknya akan lebih besar. Nah, kalau kemudian Iran melakukan serangan langsung dari wilayah Iran, maka tentu eskalasinya akan semakin besar, ditambah dengan milisi-milisi yang ada di sekitarnya. Tapi saya proyeksikan bahwa serangan akan dilakukan terlebih dahulu melalui milisi-milisi yang ada di sekitar Israel, tidak langsung dari Iran. Kecuali nanti ada instruksi yang memang memungkinkan ya Iran secara langsung melakukan serangan kepada Israel. Apa kira-kira yang menjadi target utama Iran jika memang nanti akan menyerang Israel? Ya, tentu ini kan Iran merasa dipermalukan ya dengan kejadian terbunuhnya Ismail Haniyeh di wilayah Iran, dan itu dianggap sebagai pelanggaran yang tidak bisa diampuni. Maka tentu Iran akan berusaha untuk melakukan balasan yang dianggapnya setimpal. Nah, kalau kejadian sebelumnya itu kan juga
rudal-rudal Iran itu kan juga sudah mencapai wilayah jangkauan ya sampai Tel Aviv dan juga yang merusak beberapa fasilitas militer. Kalau diasumsikan itu bahwa serangannya akan lebih besar dan lebih dahsyat ya dampaknya, dan dunia internasional akan melihat apa yang terjadi dalam beberapa hari ke depan ya, nampaknya memang kemarahan itu harus dilampiaskan, dan ini tentu akan berpotensi pada konflik ya regional yang lebih besar. Oke, artinya apakah satu-satunya opsi bagi Iran untuk membalas Israel adalah dengan serangan rudal atau ada opsi lain? Anda melihatnya seperti apa, Pak Yon? Yang terjadi adalah bagaimana kemudian Iran melakukan serangan balasan ya. Tadi itu melalui milisi dan bisa saja langsung ya kepada wilayah Israel sebagai upaya untuk memberikan pelajaran kepada Israel atas kejadian yang itu tidak bisa dimaafkan oleh Iran. Nah, kita juga sudah bisa melihat ya bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Amerika ya melalui kapal-kapal perangnya, itu kan sudah melakukan pergerakan dari wilayah teluk yang ada di Oman, sudah mulai didekatkan ya ke wilayah di Laut Merah. Itu hampir ada 5 kapal perang yang kemudian digerakkan, yang konon katanya untuk membantu Israel dalam menangkal serangan-serangan yang mungkin dilakukan oleh Iran, termasuk juga kapal-kapal perang yang ada di Mediterania itu kan juga sudah mulai bergerak ya mendekat Ya, ke wilayah yang mendekat ke wilayah Israel itu sendiri. Jadi pergerakannya ada lebih memproteksi ya Israel dari serangan yang mungkin akan dilakukan oleh baik. Iran dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama. Baik, Pak Yon, ketika Presiden Joe Biden mengatakan bahwa upaya gencatan senjata di Gaza itu akan sangat sulit, sementara Menteri Intelijen dari Iran mengatakan Israel sudah mendapat lampu hijau kok dari Amerika Serikat untuk melakukan pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Bagaimana Anda melihat situasi ini, Pak Yon? Ya, memang itu bisa dibuktikan ya bagaimana Netanyahu ketika datang ke Amerika ya bertemu beberapa pejabat yang ada, termasuk juga pimpinan tertinggi di Amerika. Walaupun Netanyahu tidak mengabarkan rencananya, tetapi nampaknya juga sinyal atau ya informasi yang secara tidak langsung itu juga sudah ditangkap oleh Amerika. Nah, Netanyahu kan ingin membuktikan bahwa pemerintahnya, negaranya itu mampu menghancurkan Hamas dengan ditunjukkan dibunuhnya pemimpin-pemimpin Hamas termasuk Ismail Haniyeh. Kita juga bisa melihat realitas yang ada sebenarnya. Israel kan dalam posisi tidak bisa menunjukkan keberhasilan di dalam perang melawan Hamas yang ada di Gaza, tapi yang justru yang terjadi kan pembantaian rakyat sipil. Maka itu dikompensasi oleh Israel dengan menunjukkan bahwa mereka bisa ya melakukan pembunuhan-pembunuhan tokoh-tokoh Hamas yang ada di luar Palestina. Nah, ini jadinya seakan-akan bahwa gencatan senjata itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin dicapai karena posisi Israel sendiri tidak mau menyerah dengan melakukan gencatan senjata, dan bahkan juga tidak mau adanya negara Palestina ya yang bersebelahan atau bertetangga dengan Israel. Nah, dengan potensi yang ada, apalagi setelah terbunuhnya Ismail Haniyeh, saya kira posisi Hamas menjadi semakin firm bahwa harga ya untuk gencatan senjata akan semakin mahal, termasuk juga pemulangan tawanan yang sudah ditawan oleh Hamas. Saya kira itu juga sudah semakin sulit ya untuk direalisasikan, sehingga kita hanya menunggu kita dari akan apa lihat yang nanti seperti apa eskalasi yang terjadi di Timur Tengah pasca tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Terima kasih pakar kajian Timur Tengah UI Pak Yon Mahmudi sudah bergabung bersama kami dalam Special Report. Selamat malam.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Special Report. Saya Valentinus Reza mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.